Brazil benar-benar menjadi tantangan manis buat Veda mendapatkan podium 1. Di saat pembalap-pembalap elit Eropa masih sibuk meraba aspal baru di Autodromo Ayrton Senna, bocah ajaib kita ini sudah curi start duluan. Adaptasinya yang luar biasa cepat bikin para mekanik Jepang cuma bisa geleng-geleng kepala. Ya, jangan geser dulu. Kita bakal bongkar gimana cara Veda bikin sirkuit misterius di Brazil ini jadi halaman belakang rumahnya sendiri. Pembalap yang bisa beradaptasi paling cepat akan memiliki keuntungan besar, karena semua tim hampir memulai dari nol, ujar Veda dengan santai. Tapi, di balik ketenangannya, itu adalah peringatan keras buat rivalnya. Sirkuit Ioannina atau Autodromo Senna ini punya lintasan teknis sepanjang 3,8 km dengan 12 tikungan yang gak bisa diremehkan. Veda itu ibarat komputer berjalan. Waktu yang lain masih pusing hafalin race line, Veda sudah tahu di mana titik pengereman paling pas. Saat di Brazil aspal baru, gripnya masih labil, tapi Veda justru pakai instingnya buat cari celah paling tipis. Dia pacu motornya sampai limit, tetapi tetap kontrol. Itulah bedanya bakat alami dengan hasil simulasi. Nah, ini bagian serunya. Evaluasi ban dan mapping Veda benar-benar berhasil total. Masalah ban yang cepat habis di Thailand kemarin langsung dibereskan lewat modifikasi pada ECU Del Outro. Mekanik Honda tim Asia gak main-main. Mereka setel ulang traction control dan engine brake khusus buat gaya balap Veda yang haus kecepatan di tikungan. Meskipun Veda itu agresif banget, tetapi gaya balapnya ini justru jadi modal emas buat bersaing di grup depan. Ya, Veda bukan tipe pembalap yang suka ngintip dari belakang buat cari slipstream. Dia lebih suka hajar langsung di apek tikungan. Mapping mesin terbaru ini bikin Honda punya torsi melimpah waktu keluar tikungan. Tapi suhu ban tetap aman dari overhead. Hasilnya, motor Veda jadi paket paling seimbang di Brazil. Agresif di tangan, tapi motor tetap nurut kayak robot. Gara-gara aksi gokilnya Veda langsung jadi buah bibir di media Eropa. Salah satunya Speedweek.com. Media besar dari Swiss ini bahkan gak segan-segan kasih pujian setinggi langit. Mereka samakan Veda dengan andalan aspal team Máximo Quiles. Ini bukan perbandingan sembarangan. Loh, Máximo Quiles itu murid Marc Marquez yang jadi Rookie of the Year Moto3 2025. Quiles itu tipenya eksplosif dan gak ada takutnya, persis kayak Veda. Dengan disejajarkan sama Quiles, dunia internasional sekarang sadar kalau Veda itu talenta world class. Speedweek sampai sebut Veda sebagai permata dari timur yang siap hancurkan dominasi pembalap-pembalap Spanyol yang selama ini merasa paling jago di Moto3. Dengar-dengar suasana di pedok lagi panas. Melihat performa Veda melesat bak roket, KTM mulai lirik-lirik Veda. Pabrikan Austria yang kenal sebagai pabrik juara ini mulai merasa terancam. Mereka sadar kalau Veda dibiarkan di Honda terus, masa depan mereka bisa suram. Ya, kita tahu KTM itu hobi banget baca pembalap berbakat buat masuk ke program Red Bull mereka. Mereka lihat Veda bukan cuma soal speed, tapi juga magnet buat pasar Asia. Tapi kepanikan KTM ini justru jadi bukti kalau Veda sudah sukses acak-acak mental mereka. Yang dulunya sombong sama mesin KTM, sekarang mulai keringat dingin lihat nomornya. Tahu aset emasnya mau digoda tetangga sebelah, Honda langsung pasang badan. Kabarnya, HRC sudah siapkan kontrak jangka panjang biar Veda tetap di bawah naungan sayap mengepak sampai kelas utama MotoGP nanti. Honda nggak mau kecolongan lagi kayak kasus-kasus sebelumnya.
Dukungan teknis buat Veda sekarang jadi prioritas nomor satu. Dari simulator canggih di Jepang sampai bantuan teknis dari insinyur senior MotoGP, semuanya dikerahkan untuk Veda. Honda ingin pastikan jalan Veda menuju kelas para raja itu mulus tanpa hambatan. Syaratnya cuma satu, Veda tetap setia sama Honda. Ini bukan soal balap, ini soal kepercayaan untuk jadi raja baru di lintasan dunia. Trek Brazil mungkin masih jadi misteri buat banyak orang, tapi buat Veda itu cuma soal waktu sampai dia taklukan. Adaptasinya yang cepat dan skill-skillnya yang mumpuni bikin dia seolah dapat restu langsung dari roh Ayrton Senna di sirkuit ini. Dengan setel motor yang sudah oke dan dukungan penuh dari tim, podium 1 bukan lagi cuma mimpi di siang bolong. Mari kita kawal terus perjuangan Veda. Biarkan dunia tahu kalau rider Indonesia gak cuma numpang lewat, tapi datang buat jadi juara.